Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan prosesi tapung tawar dalam acara syukuran 1 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin yang berlangsung di Balai Kota Banjarmasin. Harapannya mobil damkar ini bisa membantu warga yang tertimpa musibah. Usai dilakukan prosesi tapung tawar oleh Wali Kota Banjarmasin, mobil pemadam kebakaran jenis tangki milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin resmi beroperasi. Ibnu Sina mengatakan mobil baru damkar berkapasitas 4.000 liter air siap digunakan, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dengan hadirnya mobil pemadam kebakaran ini, Ibnu berpesan agar fasilitas ini dapat dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Hadirnya mobil damkar baru ini juga setidaknya dapat memberikan semangat para petugas kebakaran dalam membantu warganya yang terkena musibah, baik musibah kebakaran, bencana alam maupun lainnya. Pengadaan lagi, paling tidak secara bertahap kita tingkatkan sarana prasarana, karena selama ini kan unit damkar kita ini unit tahun 80-an lah, sudah tidak maksimal lagi. Jadi kami berharap ini kita rawat, kita jaga upaya kita untuk bisa meningkatkan kemampuan sarana prasarana dari para petugas damkar kita. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Budi Setiawan, Dandim 1007 Letkol Infantri Ilham Yunus, serta anggota damkar di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Muhail Banjar TV. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Kalimantan Selatan dalam waktu dekat ini akan segera mendapatkan bantuan kapal medik dari PMI Pusat. Bantuan kapal tersebut diketahui usai dilakukannya penandatanganan kontrak antara pengusaha lokal pembuat kapal dengan PMI Pusat di Kota Banjarmasin. Perwakilan PMI Kalsel Lili mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat bermanfaat, mengingat saat banjir harus menyewa klotok untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan. Palang Merah Indonesia terus mewujudkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam hal misi kemanusiaan. Seperti halnya belum lama tadi PMI Pusat memberikan bantuan berupa 1 buah kapal medik kepada PMI Kalimantan Selatan. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Markas PMI Pusat Abdul Aziz usai melakukan penandatanganan kontrak pembuatan kapal dengan pengusaha lokal di Banjarmasin. Menurut Aziz, bantuan kapal medik ini merupakan program PMI dalam rangka menunjang misi kemanusiaan. Harapannya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan PMI, baik untuk membantu warga yang sakit maupun operasi kebencanaan. Apalagi di Kalsel sungainya juga besar-besar, sehingga ada beberapa lokasi yang tidak bisa terjangkau oleh jalan darat, membuat perlu adanya alat transportasi yang bisa menjangkau lokasi tersebut. Lebih jauh, Aziz menyatakan bantuan kapal medik ini tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, melainkan seluruh pulau Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bahwa kapal ini adalah bagian dari operasi PMI, manakala nanti ada kunjungan perawatan kesehatan, sosialisasi tentang kesehatan, kebencanaan, operasi kebencanaan, dan kemudian juga kalau kita bawa orang-orang sakit tadi ke rumah sakit dan sebagainya, ini semua seperti menjadi lebih lancar karena memang daerah rawan banjir, bagaimana menjangkau kepada lokasi titik banjir itu juga lebih cepat dengan kapal. Jadi kesadaran itulah yang membuat kami hadir di Kalimantan, dan kami ingin lebih membumi, lebih membuktikan manfaat kepada masyarakat bahwa kami hadir untuk kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi yang sakit bisa terobati, yang sehat terjaga kesehatannya, yang perlu evakuasi dengan cepat juga bisa kami lakukan. Yang paling penting adalah dari Kalimantan untuk Kalimantan. Perwakilan PMI Kalsel Lili mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini tentunya sangat berguna, mengingat saat banjir lalu harus menyewa klotok untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan. Kami yakin itu akan sangat bermanfaat karena kemarin kita merasakan, Pak, waktu banjir kita terpaksa harus sewa klotok segala untuk menyampaikan bantuan ke daerah-daerah yang
yang terisolir mereka karena jembatannya putus segala macam. Jadi kita harus pakai perahu kecil. pakai kelotok-kelotok di sini ya, perahu motor itu Pak. Kita menyampaikan bantuan kemarin itu ada ke daerah-daerah Lok Buntar, Sungai Tabuk, itu harus dicapai dengan lewat air Pak. Jadi kita yakin kapal yang dibantu oleh PMI Pusat akan sangat bermanfaat di Provinsi kami. Sementara itu hal sama juga disampaikan Wakil Ketua Relawan PMI Kalimantan Tengah, Alif Abdullah, atas perhatian khusus kepada PMI Kalteng. Harapannya pada saat HUT ke-77 PMI nanti bisa segera berlayar di masing-masing sungai di Pulau Kalimantan. Memberikan perhatian khusus untuk wilayah kita, wilayah Kalimantan atau Pulau Borneo ya. Nah, lebih-lebih dalam rangka hari ulang tahun ke-77 nantinya. Kita harapkan kapal-kapal ini bisa segera berlayar di masing-masing sungai. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, di era digitalisasi saat ini penting bagi lembaga pendidikan pesantren untuk mengembangkan literasi digital secara positif agar syiar dakwah Islam dapat tersampaikan secara luas. Selain itu juga perlunya membangun karakter anak didik, apalagi sistem digital saat ini dapat diisi dengan hal-hal positif yang bernilai kebaikan. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam PWNU Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan literasi digital digagas pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU bersama Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu. Webinar bertajuk Santri Ramah Makin Cakap Digital menghadirkan narasumber dari Lakpesdam PBNU Hezbul Bahar menyampaikan materi ruang digital dan tantangan masa depan pesantren. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini, penting bagi lembaga pendidikan pesantren untuk mengembangkan literasi digital positif agar syiar dakwah Islam dapat tersampaikan secara luas. Di sisi lain juga diinginkan dapat membendung gempuran negatif di media sosial. Literasi dapat diartikan sebagai keahlian baca tulis dan tentu juga harus dikuasai anak pesantren. Ilmu agama itu sebenarnya tidak hanya melulu soal apa tadi, ilmu agama tidak hanya melulu soal akal, tapi ada hal dimensi lain yang mungkin perlu kita ingat. Nah, posisi dimensi lain itu sebenarnya bisa kita tangkap dalam kerangka memerankan pesantren di era digital ini. Mungkin salah satunya dengan bisa memproduksi atau menyebarluaskan konten-konten keagamaan yang ramah dan menyejukkan. Ini yang saya sampaikan tadi. Saat ini semua orang bisa mengakses gadgetnya. Sementara itu Ketua Lakpesdam PWNU Kalimantan Selatan M. Hafiz Rida mengutarakan pentingnya santri dengan pemahaman digital yang mumpuni sehingga mampu bersaing di era saat ini. Karenanya lebih dituntut mampu beradaptasi dengan dunia internet. Lebih khusus dalam hal penggunaan media sosial. Bagaimana kemudian media sosial bukan hanya dijadikan ajang untuk rame-rame semata, tapi memang menjadi ajang nilai positif. Dalam hal apa? Contoh bahwa ketika dalam pembuatan konten-konten kreatif atau konten-konten yang berbau dakwah keagamaan, sehingga kemudian konten-konten itu bisa disaksikan, bisa didengarkan, dan bisa diamalkan dengan baik dan benar. Apalagi kalau nanti kan dibikin oleh santri-santri sendiri. Makanya harapan kami santri juga mampu, bukan hanya mampu secara keilmuan keagamaannya, juga mampu kemudian mengamalkannya, baik itu di dunia nyata atau kemudian di dunia digital. Karena hari ini dunia digital adalah dunia yang tidak terbantahkan dalam bersosialisasi ke masyarakat secara lebih luas lagi. Diharapkan kemampuan para santri dan santriwati tak hanya cakap dalam ilmu keagamaan, tapi juga harus bersosialisasi di dunia maya dengan menebarkan informasi positif. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Borneo Lestari Kalimantan Selatan, Hasan Ismail, di hadapan ratusan santri Al-Mujahidin yang menjadi peserta menyebut
Selain keilmuan agama, penting membangun karakter anak didik di lingkungan pesantren. Apalagi sistem digital saat ini dapat pula diisi dengan hal-hal yang positif bernilai kebaikan. Tentu akan membangun karakter dalam berkomunikasi baik secara offline maupun secara online. Nah, kita harapkan tidak ada perbedaan cara berkomunikasi, cara kemudian berliterasi para santri ini baik secara offline maupun secara digital. Dan tentu ini kita harapkan juga tidak hanya menjadi budaya di pondok pesantren bagi para santri dan santriwati, tapi juga nanti terbawa di dalam kehidupan berkeluarga dan juga bermasyarakat. Sehingga harapan kita nanti para santri dan santriwati ini yang kita harapkan menjadi cakap dalam berliterasi secara digital, bisa mensosialisasikan dan membawa budaya yang bagus untuk masyarakat juga. Webinar Nasional Literasi Digital kali ini turut dihadiri Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Takub, Ketua PWNU Kalsel Kiai Haji A. Hasib Salim, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abriani Pangerapan. Diketahui program ini mendapat dukungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Kalimantan Selatan, NU Online, dan Poros Sahabat Nusantara. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya, belum maksimalnya pengembangan objek wisata Sungai Kembang, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar menjadi fokus program kerja yang dilakukan kelompok 41 Uniska saat mengikuti program KKN. Di antaranya melakukan promosi dan pembenahan sejumlah fasilitas di objek wisata tersebut. Dari hasil survei yang dilakukan di lapangan saat mengikuti program KKN di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, kelompok 41 Uniska menetapkan untuk membuat program kerja dengan judul pengembangan objek wisata Sungai Kembang. Hal ini didasari oleh pengembangan objek wisata Sungai Kembang yang dinilai belum maksimal dari segi kebersihan, kerapian wahana, hingga kurangnya kelengkapan penunjang yang ada. Menurut salah satu anggota kelompok 41 Uniska, Nazira Fadila mengatakan, dalam pelaksanaannya, program kerja ini menyediakan beberapa perlengkapan keselamatan untuk disewakan, mulai dari ban, helm hingga pelampung yang berasal dari dana anggota kelompok dan dihibahkan kepada pengelola objek wisata. Selain itu, kelompok 41 Uniska juga melakukan pembenahan di beberapa titik di sekitar lokasi objek wisata, seperti membuat baleho dengan tema wisata Ban Ceria Sungai Kembang, membuat papan petunjuk arah, menghiasi jalan masuk wisata menggunakan lampu, melakukan pengecatan tempat ganti dan toilet umum, membuat lintas zebra cross di depan gerbang masuk pintu wisata, melakukan aksi Jumat bersih di daerah objek wisata, serta melakukan promosi di media sosial. Lewat program kerja yang dibuat ini, harapannya objek wisata Sungai Kembang bisa dikenal secara luas oleh masyarakat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Lumayan bahagia ya, soalnya kan bisa melewati kelompok-kelompok yang lain, dari kelompok yang terbaik menjadi yang lebih baik lagi. Sejauh ini lumayan maksimal karena itu sudah di-upgrade dari sebelumnya lagi karena kami menambah bahan peralatan wisatanya kan, karena sebelumnya belum ada apa-apa dengan penambahan baleho dan lain sebagainya, jadi akan menarik peminat wisatawan lagi. Harapannya kan ini sudah dari peralatan yang kami hibahkan, kan itu kami hibahkan ke pengelola wisata, itu sudah mulai disewakan kembali. Semoga perekonomian wisatanya lebih meningkat dari sebelumnya, lebih maju juga, lebih banyak wisatawan yang datang ke wisata Sungai Kembang. Sementara itu, dari hasil program kerja ini, kelompok 41 mendapat kategori sebagai kelompok sinergitas terbaik dalam program kuliah kerja nyata Uniska. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Selanjutnya kita simak konsep musikal SMKN 3 Banjarmasin juara lomba video profil sekolah setelah pariwara berikut.